Saudaraku iman yang semoga dirahmati Allah, iman dan amal soleh di dalam Al-Quran Allah senantiasa menggandeng menjadi satu. Terkadang disebut lebih dulu iman dibarengi amal soleh, terkadang disebut dulu amal soleh harus dilandasi iman. Belasan ayat dalam Al-Quran diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus iman dan amal soleh? Kenapa beramal soleh dalam keadaan iman? Sebab orang beriman tanpa beramal soleh sia-sia imannya, percuma imannya. Karena iman bukanlah pengakuan di lisan, bukan retorika ditulis, bukan hanya sekedar pernyataan di lisan. Iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Demikian pula ada orang beramal soleh dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, tapi tidak dilandasi dengan iman, pun menjadi percuma amalnya, nol, tidak bernilai di hadapan Allah. Maka yang Allah minta kepada kita adalah iman dan amal saleh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak sebutkan nama satu persatu. Kita adalah saudara seiman, seagama karena Allah, dan memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah. Yang paling mulia adalah inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin, yang bisa merealisasikan iman kita yang dibarengi dengan amal saleh sehingga berbuah menjadi takwa. Takwa adalah wasiatnya Allah, takwa adalah wasiatnya para Rasulullah, dan takwa adalah bekal yang terbaik untuk seorang hamba menuju Rabb-Nya, yaitu untuk bisa meraih surga. Semoga kita semua yang hadir di sini beserta keluarga Allah akan tempatkan di dalam surganya. Allah kelak wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, dan Allah tempatkan bersama dengan orang-orang yang berbakti di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Tausiah kita pada pagi ini diberikan tema beriman dan beramal saleh. Saudaraku iman yang semoga dirahmati Allah, iman dan amal soleh di dalam Al-Quran Allah senantiasa menggandeng menjadi satu. Terkadang disebut lebih dulu iman dibarengi amal soleh, terkadang disebut dulu amal soleh harus dilandasi iman. Belasan ayat dalam Al-Quran diulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus iman dan amal soleh? Kenapa beramal soleh dalam keadaan iman? Sebab orang beriman tanpa beramal soleh sia-sia imannya, percuma imannya. Karena iman bukanlah pengakuan di lisan, bukan retorika ditulis, bukan hanya sekedar pernyataan di lisan. Iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Demikian pula ada orang beramal soleh dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, tapi tidak dilandasi dengan iman, pun menjadi percuma amalnya, nol, tidak bernilai di hadapan Allah. Maka yang Allah minta kepada kita adalah iman dan amal saleh. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, saya yakin kita semua umat Islam hafal sebuah surat pendek, surat 103, surat Al-Asr, dan hampir semua umat Islam hafal di atas luar kepala. Tapi apakah memahami maknanya dengan baik? Wallahu a'lam. Ayat ini, surat ini diawali oleh Allah dengan sumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Bukankah setiap kita akan melalui masa?
dari masa kelahiran, masa terus sampai kemudian dewasa, masa sampai kemudian dicabut nyawanya. Bukankah semua alam semesta ini pun ada masanya? Allah bersumpah dengan nama waktu, demi masa, demi waktu, itu demi waktu asr. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Allah menyatakan di ayat kedua, Bapak Ibu, gak ada manusia untung. Sungguh manusia benar-benar di dalam kerugian. Lafi khusr. Allah membuka kalimat tauqid dan tauqid, huruf lam, dan dinyatakan dalam keadaan fi ditambah lagi dengan huruf tauqidnya. Benar-benar berada dalam kerugian. Gak ada manusia untung. Illa kecuali alladzina amanu wa amilu salih, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Iman, amal saleh. Gak cukup dengan pernyataan iman, gak cukup hanya dengan amal saleh. Dua ini digandeng, iman dan beramal saleh. Kalau itu kita lakukan, iman dan amal saleh, itu baru untuk pribadi. Karena ayatnya masih dilanjutkan, watawasau bilhaq, watawasau bisabr, dan saling nasihat menasehati, wasiat mewasiati dengan cara yang hak, dengan cara yang benar, dan cara nasihati dengan kesabaran. Jadi di sini sekalian, manusia Allah ciptakan bukan menjadi makhluk individu, bukan menjadi makhluk pribadi, tapi manusia diciptakan oleh Allah menjadi makhluk sosial yang ada kepedulian satu sama lain. Iman dan amal saleh itu untuk bekal kita pribadi, tapi kita wajib untuk bersosialisasi dengan sesama umat manusia, wabil khusus sesama muslim. Karena Allah katakan watawasau, harus saling nasihat menasehati, wasiat mewasiati, bilhaq, dengan cara yang hak, watawasau, dan saling menasehati, bisabr, dengan kesabaran. Saya yakin perkumpulan yang ada di sini tadi namanya kumpulan Bubuhan Banjar. Bubuhan itu apa artinya, Bapak Ibu? Kumpulan keluarga. Jadi ini kumpulan keluarga Banjar yang tersebar di Jabodetabek lalu berkumpul menjadi satu. Saya yakin saat berkumpul tiap orang dengan yang lain ada nggak perbedaan pendapat? Ada nggak kemudian terkadang terjadi perselisihan? Ada salah paham? Coba caranya gimana biar bisa bersatu? Kok kita dari rahim yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, hanya dari satu wilayah yang sama di Banjar sana, di Kalimantan Selatan, tapi kenapa bisa bersatu? Saya yakin ada tawasau bilhaq wa tawasau bisabr, saling mengingatkan, saling menasehati, bermusyawarah dengan cara yang benar, dan keputusannya diambil dengan kesabaran. Maka kita umat Islam khususnya adalah umat manusia yang dilahirkan oleh Allah bukan untuk menjadi makhluk pribadi, tapi menjadi makhluk sosial. Dan ini Allah firman salah satu di surat Ali Imran, surat ayat ke-110. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu semua, hai umat Islam, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah umat manusia yang Allah ciptakan lahir di dunia ini untuk apa? Dilahirkan untuk manusia, bukan untuk diri pribadi. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, yang senantiasa mengajak perbuatan kebaikan-kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan mengajak untuk senantiasa meninggalkan yang mungkar-mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Andai ada seseorang tidak punya iman kepada Allah, berbuat baik sebaik-baiknya, menggalang dana, menggalang persatuan, luar biasa, dipuji, disanjung kebaikan hablum minan nasnya, amal solehnya, tapi tidak punya landasan iman, percuma Bapak Ibu, gak punya nilai. Kenapa bisa begitu? Kan dia orang baik dan seterusnya. Mungkin ada yang berargumen, Ustadz,
Orang itu orang baik. Bahkan orang Islam itu belum tentu sebaik dia. Orang yang mengaku iman belum tentu sebaik dia. Kenapa dia tidak mendapatkan nilai dari Allah? Karena Allah tidak memberikan nilai. Kenapa? Karena Allah tidak suka orang-orang yang tidak beriman. Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk beriman. Tanpa iman amal solehnya sia-sia. Sebuah ibarat, Allah ibaratkan amal soleh orang yang tidak beriman, itu orang-orang yang non-muslim. Mau kayak apa baiknya orang itu, kita hargai kebaikan mereka, kita sanjung kebaikan mereka, kita hormati kebaikan mereka sejama manusia. Tapi Allah tidak menghargai sedikit pun. Sedang yang menilai amal kita bukan manusia, tapi Allah. Maka disebutkan di sebuah surat Al-Quran, di surat 14, surat Ibrahim, ayat yang ke-18. Kalau ada orang beramal soleh sebaik-baiknya, beramal dengan amal yang terbaik, tapi tidak punya iman, kata Allah, nol, amalnya lenyap. Allah gambarkan dalam ayat itu, surat 14 ayat 18. Mathalul ladzina yunfiquna, mathalul ladzina kafaru, perumpamaan orang-orang yang kafir itu, yang non-muslim, yang tidak pernah mau beriman. A'maluhum karamatin ishtaddat bihirrih fi yaumin asif. Amal-amal mereka, kebaikan-kebaikan mereka di sisi Allah diibaratkan seperti abu yang ditiup angin, yang angin itu bertiup pada hari tiupan yang sangat deras, yang sangat keras, yang sangat-sangat kencang. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Maka mereka tidak memperoleh usaha, tidak memperoleh hasil sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan. Dzalika huwa dhalalul ba'id. Disebabkan mereka telah sesat yang sangat-sangat jauh. Jadi ibu bapak sahabat sekalian, berdasarkan ayat ini, ada orang beramal soleh sebaik apapun dalam hablum minan nas, membawa manfaat sebanyak apapun sesama manusia, tapi tidak punya landasan iman, maka kata Allah tidak mendapatkan apapun. Logika manusia mengatakan, kasihan dong Ustaz, kan dia amalnya banyak, kan dia terus berbuatnya baik. Maaf, mohon maaf ibu bapak, ada nggak orang yang beda akidah dengan kita, non muslim, tapi bangun masjid? Ada? Yang nyumbang duit miliaran untuk bangun pesantren? Ada? Bahkan ikut berkurban dengan sapi yang paling besar? Ada? Kira-kira logikanya mereka telah berkorban dengan harta? Mereka telah berbuat baik? Kebaikannya dinilai nggak oleh Allah? Bagi manusia mengatakan, masa sih nggak dapat kebaikan? Selama dia berbuat baik kan Allah menghargai, kan ada amal soleh. Ingat tadi, amal soleh harus disertai dengan iman. Kalau amal soleh tidak disertai dengan iman, maka menjadi amal salah, bukan amal soleh. Siapa yang beramal salah? Orang sebaik apapun amalnya di dunia, tapi kemudian dia tidak memperoleh apapun dari Allah, sebab dia tidak pernah mengakui Allah. Sedangkan Allah pencipta, sedangkan Allah yang telah menciptakan, yang telah memberikan, yang telah memberi nikmat. Maka maaf Bapak Ibu, kita harus yakini dulu, hanya orang yang beriman, yang disertai dengan amal soleh, itulah yang akan dinilai oleh Allah. Tanpa iman meskipun amal soleh gak dinilai oleh Allah. Amal soleh tanpa iman gak dinilai oleh Allah. Beriman tanpa amal soleh gak berguna di sisi Allah. Maka tema kita hari ini adalah beriman dan beramal soleh gandengan. Maka dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti ayat yang tadi dibaca oleh Qori, An-Nisa ayat ke-122, innalladzina amanu wa amilus salihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, digandeng iman dan amal soleh, Allah masukkan mereka ke dalam surga-surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, kekal selama-lamanya. Dan ini janji Allah yang benar.
Wa man asdaqu fi qila. Siapa yang janjinya paling benar? Allah. Berarti ada iman dibarengi amal saleh. Kadang-kadang di dalam Al-Quran Allah menyebut di balik amal soleh baru iman. Tadi ayat yang kedua disebutkan di surat 40 ayat yang 40, surat Al-Ghafir ayat 40. Kalau surat 422 alladzina amanu wa amilus solihah, surat 40 ayat 40 amal soleh dulu baru landasan iman. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Siapa yang beramal dengan amalan yang sayyi'ah, amalan yang buruk, amalan yang dosa, amalan yang mengandung maksiat, mengandung kejahatan, maka tidak akan dibiarkan oleh Allah. Mungkin di dunia selamat, tapi di akhirat pasti dibalas sebanding dengan perbuatan kejahatannya. Sebaliknya, wa man amila sholihan, dan siapa yang beramal saleh min zakarin au unsa, baik itu laki-laki atau perempuan. Amal saleh disebut lebih dulu Bapak Ibu. Tapi syaratnya apa? Wa huwa mu'min. Mereka yang beramal saleh dalam keadaan beriman. Jadi kadang iman digandeng amal soleh, kadang amal soleh disebut lebih dulu, syaratnya beriman. Kalau amal soleh dilandasi iman, apa jaminannya dari Allah? Fa'ulaika yadkhulunal jannah. Mereka itulah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga. Yurzaquna fiha bighairi hisab. Di surga Allah memberikan rizki tanpa batas. Apa yang dimaksud rizki tanpa batas? Rizki yang tidak pernah terputus. Kalau kita membaca surat At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun Wa-Turi Sinin, di ayat keempat Allah katakan apa? Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh manusia telah diciptakan oleh Allah sebaik-baik makhluk di muka bumi kita manusia. Tapi apakah setiap manusia yang diciptakan mulia kembali kepada Allah nanti mulia? Enggak. Di ayat berikutnya Allah katakan di ayat 5-nya, summa rajadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia ke tempat yang paling hina, ke tempat yang paling rendah, yaitu neraka. Siapa mereka? Yang tidak punya iman, yang tidak beramal saleh. Maka dikecualikan lagi di ayat ke-6 dan ayat ke-7-nya, innalladzina amanu wa amilus solihat lahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan beramal soleh baginya pahala balasan tidak terputus, tidak akan terputus, nikmat terus menerus. Maka di ayat ke-7 Allah bertanya, fama yukadzibuka ba'du biddin. Mengapa kamu mendustakan pertemuan dengan Allah, mendustakan agama Allah, mendustakan hari akhir? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah hakim yang paling adil adalah Allah? Bukankah kita nanti akan diadili oleh Allah? Jadi di sini Allah katakan, siapa yang akan selamat dari neraka? Iman dan amal. Maka Ibu jemaah sekalian, kita ingin masuk surganya Allah, kita ingin mendekat dengan Allah, kita ingin mendapatkan nikmat dari Allah. Apa modalnya? Iman, amal soleh. Bukan harta kekayaan kita yang melimpah ruah. Ini Allah bukan. Bukan kedudukan, pangkat jabatan, anak keturunan yang dibanggakan. Bukan. Itu semua tidak bernilai kalau yang kita miliki di dunia tidak kita gunakan untuk beriman dan beramal soleh. Dan Allah firmankan itu di surat 34, surat Saba ayat yang ke-37. Surat 34, surat Saba ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa." Sekali-kali jika kamu ingin dekat kepada Allah, modal pengen dekat dengan Allah bukan harta kamu, bukan kekayaanmu, bukan pangkat jabatanmu, bukan anak keturunanmu, bukan.
Maka banyak orang membanggakan keturunan. Ya, keturunan nanti kita mati kita tinggalkan. Banyak yang membanggakan harta. Harta kita mati nggak berguna. Banyak yang membanggakan kedudukan. Kedudukan kita mati, kedudukan nggak ada gunanya. Maka bukan itu yang menyebabkan kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan kedekatan yang paling dekat, yaitu masuk surganya Allah. Lalu apa modalnya? Illa, kecuali man amana wa amila solihah. Modal kita ingin ketemu dengan Allah, mendekat dengan Allah, masuk surganya Allah adalah iman dan amal soleh. Kalau kita punya iman di dunia dan kita buktikan dengan amal soleh, jaminan Allah, faulaika lahum jazaa'u bi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Mereka itulah orang-orang yang akan dibalas oleh Allah dengan balasan berlipat ganda dari amal yang diperbuatkan di dunia, dari amal soleh dengan landasan iman tadi. Dan nanti di surga, wahum fil hurufati aminun. Mereka ditempatkan di tempat-tempat yang tinggi di surga, aman sentosa, aman sejahtera. Maka saudara iman dari ayat-ayat ini jelas, selama tidak punya iman, tidak bernilai kebaikannya sekecil apapun. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, bukankah semua agama itu sama? Bukankah semua agama mengajak kebaikan? Selama dia punya agama, dia berbuat baik, dia beribadah menurut agamanya, kan pasti Allah memberikan pahala, pasti bisa masuk surga. Kata manusia. Tapi kata Allah tidak. Siapa yang kita percaya, Bapak Ibu? Allah atau manusia? Orang-orang yang mensejajarkan agama, para pelaku pluralisme agama mengatakan itu. Selama dia berbuat baik, pasti masuk surga. Kata Allah tidak. Satu ayat yang Allah firmankan di dalam Al-Quran di surat 5, surat Al-Ma'idah ayat 36 dan ayat 37. Ayat ini dengan jelas Allah katakan, yang berhasil masuk surga dari orang yang berbuat kebaikan adalah yang punya iman. Yang tidak punya iman tidak berguna. Allah firmankan di surat 5 ayat 36 dan 37. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang matinya dalam kekafiran. Di situ dikatakan oleh Allah, lau anna lahum ma fil ardi jami'a. Andai kata Allah memberikan harta kekayaan di dunia ini semuanya Allah berikan. Wa mithlahu ma'ahu, ditambah lagi dengan satu dunia dengan segala kekayaan dan semuanya, ditambahkan lagi untuknya. Liyaqadu bihi min azab yaumil qiyamah. Dua dunia Allah serahkan kepada seorang yang kafir, yang tidak beriman, lalu dipakai untuk menebus dosa kekafirannya nanti pada hari kiamat. Ma tuqbilat minhum, tidak diterima tebusan itu dari mereka. Allah loh Bapak Ibu yang berfirman, selama dia tidak punya iman, selama dia tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka amal baiknya nggak diterima. Bahkan menebus dosa dengan dua dunia dan seisinya nggak diterima. Lalu apakah mereka bisa dikeluarkan dari azab neraka? Tidak. Apakah mereka tidak ingin keluar dari neraka? Mereka ingin keluar, tapi Allah tidak izinkan. Maka di ayat ke-37 dikatakan, yuriduna ayyahruju minan nar. Tadi di ujung ayat ke-36 dikatakan, walahum azabun ali, mereka dapat siksa yang sangat pedih. Yuriduna ayyahruju minan nar, mereka ingin sekiranya bisa keluar dari neraka. Apa kata Allah? Wa ma hum bi kharijina minha, mereka tidak akan bisa keluar dari neraka itu. Wa lahum adzabum muqim, mereka telah ditetapkan Allah mendapatkan siksaan yang kekal. Jelas. Jadi, Afan, kenapa saya sampaikan ayat-ayat ini dulu? Sesuai dengan tema kita, iman dan amal soleh. Tanpa iman, amal soleh tidak berguna. Tanpa amal soleh, iman hanya retorika. Sedangkan iman butuh pembuktian,
Bagaimana bukti amal soleh itu? Bapak Ibu, amal soleh ada hablum minallah, ada hablum minannas. Apa amal soleh hablum minallah? Setiap amal ibadah kita yang kita tujukan ikhlas karena Allah, baik itu dalam urusan ibadah rukun Islam yang 5 atau seluruh kebaikan amal ibadah kita yang wajib, yang sunnah, yang kita hadirkan kepada Allah, yang kita niatkan karena Allah, yang setiap sholat kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, sholatku, semuanya itu untuk Allah. Maka setiap kita beramal ibadah, beramal soleh dalam rangka ibadah kepada Allah, itu semuanya akan dinilai oleh Allah dan dibalas dengan balasan berlipat ganda. Adapun hablum minannas bagaimana? Dalam urusan muamalah dengan sesama manusia, dalam hubungan keluarga, suami istri, anak dan orang tua, dalam hubungan sesama muslim, saling menolong, saling membantu, dan termasuk diantaranya tadi program-program yang tadi disebutkan oleh ketua. Adanya apa? Program mengumpulkan harta untuk adanya pemakaman, supaya nanti di saat ada kematian tidak perlu sibuk-sibuk mencari pemakaman, karena sekarang sudah mulai susah mencari pemakaman. Maka itu bagian amal soleh hablum minannas. Dua-duanya Allah tidak bedakan. Selama niatnya ikhlas karena Allah, maka semua yang kita infakkan di jalan Allah itu dinilai oleh Allah sebagai suatu pinjaman. Jadi jika Bapak Ibu bersedekah, apapun yang disedekahkan, tadi Pak Ketua mengatakan nggak usah khawatir mau 100.000, mau 50.000, jangan dilihat nilainya, yang penting keikhlasan dan sesuai kemampuan. Seakan-akan saat Bapak Ibu sedang bersedekah, sedang berinfak, sedang memberikan pinjaman kepada Allah, jadi sedang menanam aset. Menanam aset, apa asetnya? Nanti pinjaman itu Allah akan balas dengan lipat ganda yang banyak. Allah janji di surat 57, surat Al-Hadid, ayat yang ke-18. Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqrabullaha qarban hasana. Sesungguhnya orang-orang laki-laki yang bersedekah, perempuan yang bersedekah, dan sedekahnya itu dalam rangka meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Saya ingin membuat ilustrasi tentang pinjaman. Bapak Ibu, biasanya yang minjam itu yang miskin kepada yang kaya, atau yang kaya minjam sama yang miskin? Pada umumnya yang miskin minjam sama yang punya harta. Sekarang Allah kaya atau maha kaya? Maha dari segala maha yang kaya, atau cuma sekarang maha kaya? Maha dari maha. Allah butuh pinjaman enggak? Ayat itu bagaimana? Innal musaddiqin, laki-laki yang bersedekah, wal musaddiqat, perempuan yang bersedekah, wa aqrabullaha qardan hasana, meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik. Masa Allah butuh pinjaman? Kan kita yang harus meminjam, Allah maha kaya. Maka apa yang dimaksud memberikan pinjaman dengan kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Ilustrasinya begini. Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu di alat komunikasinya nyasar orang nawarin pinjaman? Pernah? Bahkan dulu sebelum ada alat komunikasi canggih, pinjaman ditawarkan melalui apa? Iklan-iklan. Di mana taruh iklannya? Ditempel di pohon-pohon, di pagar-pagar rumah, di paku. Pinjaman ringan, betul begitu? Tanpa proses ribet, betul? 1 jam cair, betul? Jadi yang nawarin itu siapa? Yang mau ngasih pinjam atau yang minjem? Yang ngasih pinjam. Bank Ibu, di mana Bapak Ibu ke pusat perbelanjaan, biasanya ada petugas bank nawarin apa? Kartu. Itu nawarin itu setengah maksa. Ini kartu kredit. Jadi nawarin pinjaman. Kenapa? Karena sesungguhnya yang meminjamkan itu yang nyari untung. Untungnya bisa berlipat kan? Maka ketika Allah meminta pinjaman, kita minjamkan kepada Allah. Allah nggak butuh, kita memberi melalui sesama kita, sedekah kita tadi, infak kita tadi, bantuan kita tadi.
Kalau kamu berikan ikhlas karena Allah dalam memberi, seakan-akan apa? Kamu sedang berinvestasi dengan Allah, memberikan pinjaman yang baik. Kalau ikhlas dilakukan, yang akan membayar lipat ganda siapa? Fayudha'ifahu lahu. Maka orang yang ngasih pinjaman kepada Allah itulah yang akan dibalas oleh Allah pahalanya berlipat ganda. Pinjamannya dibalas dengan berlipat ganda. Walahu ajrun karim, dan dapat pahala yang mulia. Betul Bapak Ibu. Maka saat kita sedang bersedekah, sedang berinfak, baik itu sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, baik itu lapang atau sempit, berapapun yang kita mampu, sedang apa sesungguhnya kita? Sedang berbisnis dengan Allah. Bapak Ibu tahu cara kita berbisnis dengan Allah? Surat 35, surat Fatir, ayat ke-29 dan ayat 30. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitabullah, wa aqamus shalah, orang-orang yang selalu mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, orang-orang yang selalu menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada mereka, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Sedang apa mereka? Di ujung ayatnya, ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu adalah orang-orang yang sedang melakukan perdagangan, bisnis, perniagaan yang tidak pernah akan rugi. Maaf Bapak Ibu, ada nggak orang bisnis nggak pernah rugi? Nggak mungkin. Orang bisnis pasti ada rugi, ada untung. Mungkin banyakkan untungnya, mungkin banyakkan ruginya, mungkin pernah untung, mungkin pernah rugi. Inilah bisnis dengan manusia. Bapak Ibu, saat kita membaca kitabullah, saat kita mendirikan salat, saat kita berinfak, bersedekah, membantu sesama, kalau itu kita niatkan karena Allah, amal soleh ikhlas karena Allah, seakan-akan engkau sedang berbisnis dengan Allah, mengharapkan perniagaan yang tidak pernah akan rugi. Jadi bisnis dengan siapa Bapak Ibu yang gak pernah rugi? Apa caranya bisnis dengan Allah? Baca Quran. Tadi ayatnya innalladzina yatluna kitaballah, yang selalu membaca kitabullah. Bapak Ibu, selalu itu kira-kira sering atau bagaimana? Selalu itu apa artinya? Sering dengan selalu beda apa enggak? Beda. Sering kadang-kadang ninggalin. Kalau selalu, kapan kita harus selalu baca kitabullah Bapak Ibu? Tiap hari. Maaf, kapan umat Islam biasanya sibuk baca kitabullah? Ramadan. Kapan khatam Quran? Ramadan. Setelah Ramadan, silakan masing-masing merenung. Silakan. Saya nggak perlu tanya, masing-masing merenung. Andai kata Anda hanya baca kitabullah di bulan Ramadan, Anda belum sempurna imannya. Allah yang mengatakan, yatluna kitabullah. Boleh jadi di bulan Ramadan satu hari khatam 1 juz, mengejar khatam 30 juz 1 bulan, silakan. Tapi di hari-hari yang lain, jangan tutup buku, tutup Quran, baca Quran meskipun mungkin lebih sedikit. 1 halaman, silakan. 1 lembar, silakan. Yang penting jangan ditutup Al-Quran. Quran itu pedoman kita, cuklak kita, pedoman hidup kita, surat dari Allah, surat cintanya Allah. Yang siapa berpedoman dengan Quran selamat, jalannya lurus. Maka diawali dengan yatluna kitabullah, maka orang itu sedang berbisnis dengan Allah. Wa aqamus shalah, tetap mendirikan salat, sedang berbisnis dengan Allah. Wa anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, sirra wa alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yang diharapkan satu, yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan perdagangan, perniagaan yang enggak pernah rugi. Kenapa? Karena bisnis dengan Allah, Allah yang akan membalas dengan berlipat ganda. Allah yang akan memberikan pahala yang mulia. Allah berikan pula ampunan-ampunan.
Kalau ibu memberikan pinjaman, bapak memberikan pinjaman kepada manusia, lalu minta bunga, haram, riba. Tapi kalau kita ngasih pinjamannya A, balikinya A, jangan lebih. Tapi niatkan ikhlas karena Allah, harta kita kembalinya pas, atau mungkin bahkan yang utang malah kabur. Tapi yakinlah yang akan mengembalikan lipat ganda adalah Allah. Plus dapat pahala, plus dapat ampunan. Siapa yang tidak mau berbisnis dengan Allah? Tapi ingat landasannya, amanu wa amilus salih. Amal saleh itu dibarengi selalu dengan iman. Maka di surat yang lain, surat At-Taghabun, surat 64 di ayat yang ke-17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tuqridullaha qardan hasanah, jika kamu meminjamkan kepada Allah suatu pinjaman yang baik, yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum, niscaya Allah akan melipat gandakan balasannya bagi kamu, dan Allah memberikan ampunan bagimu. Innahu ghafurun syakur. Allah itu sungguh maha mengampuni, maha mensyukuri. Allah mengampuni dosa hamba, Allah mensyukuri perbuatan hamba. Maka yang mau beriman dan beramal saleh, Allah berikan pahala berlimpah ruah. Bahkan bukan cuma pahala berlimpah ruah, Bapak Ibu. Siapa yang ingin bahagia di dunia kehidupannya? Semuanya. Siapa yang ingin bahagia di akhirat kehidupannya? Tahukah Bapak Ibu apa syaratnya dikasih kehidupan yang baik dunia akhirat? Iman dan amal soleh digandeng. Di surat 16, surat An-Nahl ayat 97 Allah firmankan. Tadi Allah firmankan di surat At-Taghabun ayat yang ke-17 bahwasanya yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik dilipat gandakan balasannya plus diberikan ampunan yang mulia dari Allah, dan bukan cuma sekedar ampunan dan pahala mulia, Allah berikan penghidupan yang baik sepanjang hidup di dunia sampai di akhirat. Jadi Allah sebutkan di surat 16 ayat ke-97. Kembali ayatnya, amal soleh digandeng dengan iman, iman dibarengi dengan amal soleh, selalu gandengan Bapak Ibu. Di situ dikatakan, man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min, barang siapa yang mau beramal soleh, baik itu laki-laki atau perempuan, sedang mereka dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka mereka akan diberikan oleh Allah penghidupan yang baik, dijamin oleh Allah. Jika kita punya iman dibarengi dengan amal saleh, laki-laki atau perempuan, Allah tidak membedakan jenis kelamin, yang penting kita lakukan dengan ikhlas, maka Allah berikan penghidupan yang baik sepanjang hidup di dunia. Kalau dikasih harta, insya Allah hartanya untuk kebaikan. Dikasih kedudukan, kedudukannya dipakai untuk kebaikan. Dikasih kesehatan, kesehatannya dipakai untuk kebaikan. Dikasih apapun selalu menjadi kebaikan. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan nanti di yaumil akhir, walanadziyannahum ajrahum bi ahsan ma kanu ya'malun. Allah akan membalas untuk mereka yang beramal saleh dengan landasan iman, di yaumil akhir dibalas dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka amalkan di dunia. Apa balasan yang lebih baik? Surga. Maka tadi dikatakan surga balasannya tanpa batas, surga nikmatnya tanpa batas, surga rizkinya tanpa batas. Apa yang dimaksud surga tanpa batas nikmatnya? Baik, saya ilustrasikan begini. Saya lihat yang hadir ini rata-rata sudah di atas 17 ya Pak ya. Jadi sudah. Mungkin ketua berapa Pak ketua? 17 lewat berapa Pak? Oh sudah 17 lewat 50. Bapak yang baru hadir mungkin 17 lewat 60 barangkali. 18 oke. Intinya kita itu suatu ketika pasti tua. Betul Bapak Ibu? Meskipun semangatnya tetap muda. Silakan ibu-ibu punya suami yang usianya sudah cukup umur, itu pasti kalau di rumah banyak ngeluh terus, yang capek, yang ini, yang pegel, minta dibijit. Betul? Coba pergi keluar jalan sama teman-temannya, masih ngeluh apa?
seger lagi tuh. Inilah manusia, tapi tetap akan tua. Dan tidak ada manusia yang sehat terus. Namanya manusia suatu ketika pasti akan sakit. Dan pada ujungnya manusia, senikmat apapun hidupnya di dunia, sesukses apapun di dunia, apakah pernah mengalami susah? Gak ada orang yang nikmat terus, Pak. Dan pada ujungnya kita semua nanti sama-sama calon penghuni kubur. Maka tadi ketua ini menggagas, kok biasanya masjid, bangunan, ini kuburan. Tandanya apa? Kita sadar kita akan mati. Maka kata Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dari Abu Hurairah, akhiru zikra hadhinil ladzat, hendaklah kamu memperbanyak mengingat pemutus kelezatan dunia. Apa Bapak Ibu yang memutus kelezatan kita? Al-maut, mati. Dengan cara apa kita mengingat mati? Salah satunya ziarah kubur. Ziarah kubur. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Buraidah, Rasulullah bersabda, kunna nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha, dahulu kami pernah melarang kamu ziarah kubur, sekarang ziarahlah kubur-kubur. Fa innaha tudzakirul maut, ziarah kubur itu tujuannya biar ingat kamu nanti akan mati. Fatu zahidu di dunia, dengan kamu ingat mati kamu jadi zuhud dengan dunia, nggak rakus dengan dunia. Tapi kebalik Bapak Ibu, ada di negara kita orang ziarah kubur justru nyari kekayaan, bukannya ingat mati, bahkan kesyirikan. Kenapa? Karena mereka tidak paham bahwa hidup di dunia sementara dan kita-kita ini pasti akan mati. Nah, kalau sudah mati Bapak Ibu, ada dua tempat di akhirat. Satu di neraka, satu di yang di surga, nikmat terus gak pernah susah, sehat terus gak pernah sakit, muda terus gak pernah tua, hidup terus gak pernah mati. Yang di neraka, hidup terus gak pernah mati, muda terus gak pernah tua, tapi gak pernah sehat, sakit terus dengan azab, menderita terus, tidak pernah mendapatkan kenikmatan. Pilih yang mana Bapak Ibu? Yang ke surga atau yang ke neraka? Lisannya pasti surga dong Ustaz, luar biasa semangat lisannya, tapi dalam prakteknya kadang suka kendur. Iman, amal saleh, landasan iman, itulah bekal kita. Kalau kita sudah di surga Bapak Ibu, subhanallah, nikmat. Digambarkan surga itu oleh Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan juga Abu Hurairah. Kata Rasul begini, idza dakhalal jannati ahlal jannah, apabila penghuni surga telah memasuki surga, munadi yunadi, Allah perintahkan malaikat menyuruh penghuni surga. Apa kata malaikat yang menyuruh kepada penghuni surga? Ya ahlal jannah kuntum tasihhu wa la tasqumu abada. Hai penghuni surga, kalian selalu sehat, tidak pernah sakit selama-lamanya. Ya ahlal jannah kuntum tahyau wa la tamutu abada. Hai penghuni surga, kamu selalu hidup, tidak pernah mati selama-lamanya. Ya ahlal jannah kuntum tan'amu wa la tattaisu abada. Hai penghuni surga, kalian selalu nikmat, tidak pernah susah selama-lamanya. Ya ahlal jannah kuntum tasubbu wa la taghrumu abada. Hai penghuni surga, kalian selalu muda, tidak pernah tua selama-lamanya. Yang dah hadir di sini pernah muda, tapi sudah mulai tua. Kalau sudah tua biasanya lemah atau tetap kuat? Lemah atau tetap kuat? Kuat mah semangatnya Pak. Allah sudah menciptakan yang namanya manusia, nggak mungkin kuat selamanya, selama di dunia loh Pak, kecuali di surga. Maka Rasul pernah bercanda kan terhadap seorang nenek-nenek, ya Rasulullah, kalau aku beriman dan beramal saleh, rukun Islam aku tegakkan, rukun iman aku jalankan, apakah aku bisa masuk surga? Apa jawab Rasulullah? Nek, di surga nggak ada nenek-nenek.
Ya Rasulullah, kalau begitu untuk apa saya beriman dan beramal soleh kalau saya nggak masuk surga? Bukan begitu. Jika nenek benar-benar beriman dan beramal soleh, nenek akan masuk surga. Kalau nenek sudah di surga, nggak ada nenek-nenek. Nenek muda kembali. Itu tadi, selalu muda, nggak pernah tua, selalu sehat, nggak pernah sakit, selalu nikmat, nggak pernah susah, selalu hidup, nggak pernah mati. Jadi Bapak Ibu, siapa yang nggak pengen menderita, tunggu nanti, sabar di surga. Saya nggak pernah pengen sakit, tunggu nanti di surga. Siapa yang nggak pengen mati, tunggu nanti di surga. Nanti, tapi bekal menuju ke arah sana dengan apa? Iman. Maka apakah iman itu modal kita pribadi? Jangan kita ajak keluarga kita sama-sama beriman. Kalau kita beriman, saudara kita, keluarga kita, handetalan kita, pasangan kita, anak cucu kita dididik dengan iman, reuni di surga, Bapak Ibu. Allah janji di surat 52, surat At-Tur ayat ke-21. Surat At-Tur surat 52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Dan orang-orang yang beriman yang diikuti oleh anak cucu mereka yang sama-sama beriman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami hubungkan mereka dengan anak cucu mereka. Keimanannya dihubungkan oleh Allah, keimanannya dinilai oleh Allah, dan nanti dihubungkan, dipertemukan di surga. Wa ma alatnahu min amalihim min syai'. Allah tidak mengurangi sedikit pun amalmu. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Tiap-tiap jiwa kita, tiap-tiap diri kita terikat dengan usaha kita masing-masing. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, untuk terus kita semangat iman dan amal soleh butuh perjuangan apa enggak? Butuh kesabaran apa enggak? Butuh kesungguhan apa tidak? Nah sayangnya seringnya kita nggak sungguh-sungguh. Sayangnya kita nggak berusaha untuk meraih surga. Maka untuk meraih surga harus dengan bersungguh-sungguh, berlomba-lomba. Coba Bapak Ibu buka surat 57 ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk meraih ampunan Allah, untuk meraih surganya Allah. Nggak cukup cuman pasrah tanpa usaha, nggak cukup. Surah apa di situ oleh Allah? Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Berlomba-lombalah kamu untuk meraih surganya Allah, berlomba-lombalah untuk meraih ampunan Allah. Dengan ampunan Allah berikan surganya, dan itu Allah sediakan uiddat lilladzina amanu billahi wa rasulih. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil adzim. Jadi Bapak Ibu, untuk kita beriman, beramal soleh agar bisa meraih ampunan dan surganya Allah, butuh apa di situ? Berlomba-lomba. Bagaimana yang namanya perlombaan Bapak Ibu? Semangat atau loyo? Semangat atau semangat brut? Saya berikan contoh. Bapak Ibu, ada lomba di negara kita setiap tahun sekali, lomba lari 10 km, namanya lomba 10K, 10 km yang mengelilingi kota Jakarta. Dulu penggagasnya adalah Bow Hasan. Hadiah pertama yang ditawarkan Bow Hasan, saya ingat pada saat itu saya mungkin masih SMA, itu hadiahnya 500 juta tempo dulu. Sekarang sudah 10 miliar. Kira-kira peserta larinya banyak atau banyak sekali? Meskipun harus daftar 100.000 per orang, banyak apa yang daftar? Pada saat start, coba lihat. Yang pada saat start larinya standar dulu siapa? Siapa? Yang larinya standar, gak kenceng banget, gak pelan banget, standar. Yang sudah biasa latihan. Yang larinya startnya kenceng banget siapa? Orang yang gak pernah latihan, sok-sokan, start, Pak. Baru 200 meter masuk ke warung, Pak, boro-boro finish. Siapa yang bisa finish kira-kira? Yang latihan tiap hari finish, Pak. Demi Allah, di bulan Ramadan banyak umat Islam startnya kenceng banget.
Wah, semangat. Pokoknya Ramadan saya harus khatam Quran, Ramadan saya harus iktikaf di masjid, Ramadan saya harus bla 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 bla, sholat di masjid. Wah, rencana Pak. Hari pertama sungguh bisa 2 juz Al-Quran. Ke masjid paling depan. Malam kedua lumayan, sudah mulai berkurang dari 2 juz. 1 juz masih lumayan. Malam ketiga lumayanlah 1/4 juz. Malam keempat sudah mulai meninggalkan masjid Pak, sudah mulai ninggalin Quran Pak. Betul apa betul? Maaf demi Allah saya nggak nyindir siapa-siapa Bapak Ibu yang merasa tersindir, mohon maaf, mohon maaf. Ini tandanya kita nggak latihan ibadah, tandanya kita nggak latihan iman dan amal soleh setiap hari, maka gagal kita nanti. Kenapa? Semangat di awal luar biasa. Coba lihat di negara kita Pak, kalau di hari-hari setelah hari ke-5, ke-6, ke-7, 1 pekan, itu masjid-masjid mengalami kemajuan sangat pesat Pak. Maksudnya kemajuan pesat itu saatnya maju ke depan lagi, yang tadinya mundur ke belakang. Sudah mulai kendor semangat ibadah. Satu-satunya masjid yang makin akhir Ramadan makin penuh sesak cuma 2. Di mana? Mekah, Madinah. Selain itu nggak ada Pak. Rata-rata sepi. Kenapa? Sebab iman dan amal soleh bukan diperlombakan di momen tertentu. Iman amal soleh itu apa? Dilatih setiap saat. Maka butuh kesabaran. Siapa yang sabar dalam membina dan iman dan amal soleh, ibu dijamin masuk surga. Bahkan Bapak Ibu, Allah kumpulkan mereka reuni di surga dengan keluarga. Mau nggak Bapak Ibu? Silakan kita lihat surat 13, surat Al-Ra'd, ayat 22 sampai ayat 24. Surat Ar-Ra'd, surat 13 ayat 22 sampai 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim." Dan orang-orang yang sabar dalam beriman, sabar dalam beramal soleh, sabar dalam ketaatan, dalam ibadah, habluminallah, habluminanas, sabar dalam menghadapi masalah, sabar dalam pergaulan, sabar dalam sholat, sabar dalam berinfak, sabar. Sabarnya itu mengharapkan apa Bapak Ibu? Wajhi rabbihim, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah, bukan sabar menurut kita. Kalau sabar menurut kita, sabar ada batasnya enggak? Ada. Coba disakiti orang, sabar memaafkan. 3 kali masih tetap nyakitin orang, gimana? Habis kesabaran gue, tuh hilang sabarnya. Sabar setiap kita sepanjang hidup. Dalam hal apa kita sabar? Ada 3 Allah sebutkan di situ. Wa aqamus shalah, sabar ketika Anda tetap mendirikan sholat. Bukti sholat yang didirikan dengan kesabaran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salatmu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan mungkar. Maka orang yang salatnya benar, pasti perbuatan di luar salatnya benar. Setelah itu apa? Jangan pelit. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Infakkan sebagian rezeki kita. Allah nggak minta semua, sebagian, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Yang ketiga, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Sabar itu termasuk ketika menolak kejahatan orang dengan perbuatan yang lebih baik. Susah atau susah? Berat atau berat? Jadi dijahati orang, kitanya bagaimana? Bisa enggak Bapak Ibu? Tapi inilah sabar. Rasul sudah mencontohkan demikian. Ustaz, kita kan manusia biasa, kita bukan Rasul. Betul. Tapi Rasul sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita memaafkan orang. Itu amal soleh yang tiada taranya. Yang siapa memaafkan orang, Allah lipat gandakan pahalanya, Allah tinggikan derajatnya, Allah muliakan kedudukannya. Maka Allah cuma minta, kalau kamu memang benar-benar sabar dalam iman dan amal soleh, yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Kalau kamu diperlakukan tidak baik oleh orang lain, balaslah keburukan dengan yang lebih baik. Kalau itu kita lakukan, sabarnya kita betul-betul amalkan dalam keseharian, apa jaminan Allah? Di ujung ayatnya, ulaika lahum uqbad
dar. Mereka itu orang yang akan mendapatkan tempat kesudahan yang terbaik. Apa itu? Ayat ke-24-nya, 23-nya. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna min kulli bab. Mereka akan mendapatkan surga-surga Aden yang mereka dimasukkan ke dalam surga bersama orang tua mereka, nenek moyang mereka, pasangan mereka, anak cucu mereka kumpul di surga. Sedang para malaikat masuk melalui pintu-pintu surga. Apa yang diucapkan malaikat saat itu kepada penghuni surga? Ayat 24-nya, satu kalimat pendek. Salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Selamat sejahtera, hai para penghuni surga. Kamu meraih surga karena kesabaranmu. Kesabaran dalam apa? Dalam menjaga iman dan amal saleh. Dalam beramal saleh dengan landasan iman. Inilah surga yang kau dapatkan karena kesabaranmu. Fani'ma uqbaddar. Maka sungguh ini adalah kenikmatan yang tiada henti-hentinya. Ucapannya sangat indah. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera atas kesabaran kamu. Berarti di sini Bapak Ibu, kita butuh melatih kesabaran kita. Sabar ketika mendapatkan nikmat, selalu bersyukur pada Allah dengan cara yang benar. Sabar ketika mendapatkan susah, sabar serahkan kepada Allah. Ini takdir Allah, pun selalu berbuat kebaikan dan kebenaran. Insya Allah semua kesabaran dan semua rasa syukur kita yang kita buktikan dengan iman dan amal soleh menghantarkan kita menuju jannah, surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran dan dua buah hadis. Hadis pertama saya sampaikan hadis riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat yang bernama Suhaib. Kata Rasul begini, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khairan. Sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan orang-orang beriman itu. Setiap orang yang beriman itu di dunia, seluruh pekerjaannya menjadi baik. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak pernah dimiliki dan diperbuat oleh siapapun kecuali hanya orang yang beriman. Apa sih kebaikan orang beriman itu? Satu, kata Rasulullah, in asobathu syarra sakara. Orang beriman itu kalau diberi oleh Allah musibah yang baik, selalu bersyukur. Artinya kalau dikasih nikmat, dikasih sehat, dikasih materi, dikasih lapang, selalu bersyukur dengan syukur yang benar. Fakana khairan lah. Sebaliknya, wa in asobathu bara'u sabara. Jika ditimpa musibah yang buruk, maka dia selalu bersabar. Fakana khairullah. Kesabarannya itu baik baginya. Jadi untuk kita bisa tetap dalam iman dan amal soleh, dia landasan yang harus kita miliki. Punya rasa syukur dan kalau itu kita lakukan, balasannya tadi apa Bapak Ibu? Surga. Surga indah atau tidak? Indah Bu. Ibu pernah lihat surga? Lo kok ngomong indah? Surga itu indahnya nggak terbayangkan. Kenapa? Karena Allah masih sembunyikan, tapi ayat sudah menyatakan surga itu indah. Penutupnya sebuah ayat Al-Quran, surat 16 ayat yang ke-7, surat 32 ayat yang ke-17, dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Saya sampaikan sebagai penutup. Surat 32 ayat 17, Allah berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak seorang pun yang mengetahui kenikmatan surga yang kami sembunyikan. Kenikmatan yang sangat menyenangkan, menyejukkan hati, menyenangkan pikiran, menyenangkan tubuh. Sudah nikmat qurrati a'yun, sempurna. Itulah nikmat surga. Kenapa Allah sembunyikan? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Atas perbuatan di dunia yang mereka amalkan, yaitu iman dan amal soleh tadi. Maka Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis riwayat Imam Muslim, hadis qudsi dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, dan ini riwayat dari Rabbnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, a'dadtu
li ibadiyas salihin. Aku telah menyediakan nikmat di dalam surga untuk orang-orang yang saleh. Apa itu nikmatnya surga? Malam ainun ra'at, nikmat yang belum pernah kamu lihat oleh mata kamu di dunia. Wala uhunun sami'at, nikmat yang belum pernah kamu dengar di dunia oleh telinga Anda. Wala hawara ala qalbi bashar, nikmat surga belum pernah terlintas di sanubari dan akal pikiran manusia. Kebayang pun enggak, Bapak Ibu. Nikmat yang tiada taranya, tapi mata kita belum pernah melihat. Tapi kita yakin karena Allah sudah menjanjikan seperti itu. Nikmatnya surga tiada taranya. Maka demi Allah Bapak Ibu, andai kata kita sudah lihat surga, aduh nikmatnya dua, nggak ada apa-apa dunia. Kalau kita sudah lihat dahsyatnya siksa neraka, susahnya dunia kecil. Tapi karena kita belum lihat, Allah menguji kita. Tapi kita harus yakin tetap penderitaan neraka jauh lebih dahsyat dari penderitaan dunia. Nikmatnya surga jauh lebih baik dari nikmatnya dunia. Maka tujuan kita adalah satu doa yang selalu Rasul baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb kami, karuniakan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dan kebaikan nanti di akhirat ya Allah, dan jauhkan kami dari azab neraka. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak akan menghuni surganya Allah, dijauhkan dari nerakanya Allah, dan semoga kita diberikan petunjuk oleh Allah untuk tetap istiqomah di atas iman dan takwa, istiqomah dalam amal saleh, dan semoga Allah akan membalas dengan balasan yang berlipat ganda. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian kajian kita. Saya diberi waktu 1 jam sampai jam 11.